Bab 36. Selamat ulang tahun Alara. Alvaro mengangkat alis dan melangkah kembali ke samping tempat tidur. Apa kamu ingat sesuatu? Mata Alara berbinar penuh kegembiraan, tapi sebelum sempat berbicara, ia bersin tiba-tiba. Ahcu. Ekspresi Alvaro menegang, dan tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Ia dengan sigap menarik selimut dan menutup bahu Alara. Kamu masuk angin. Tidak. Tidak, Alara segera meraih tangannya dan menciumnya. Biar aku cerita dulu. Aku ingat, setelah pelajaran pendidikan jasmani, aku pergi ke ruang peralatan untuk mengembalikan perlengkapan. Setelah itu, aku duduk sebentar di belakang taman bermain. Ada pohon yang miring ke arah dinding, dan tidak banyak orang di sekitar. Lalu tiba-tiba, aku melihatmu dan temanmu berlari dan berusaha memanjat dinding. Kamu bahkan memberi isyarat agar aku diam, seolah menyuruhku berpura-pura tidak melihat apapun. Aku bukan tipe yang suka mengadu, jadi ketika guru datang dan bertanya apakah aku melihat seseorang memanjat tembok, aku menggeleng. Setelah guru pergi, aku mendengar kalian tertawa dari balik tembok. Saat itu, aku berpikir, kenapa mereka begitu bodoh? Harusnya langsung pergi setelah manjat. Bukan maksudku kamu bodoh. Maksudku, kamu pikir aku jatuh cinta karena sikapku yang seperti burung sejenis yang melindungimu, begitu. Melihat wajah gadis itu yang begitu bersemangat, Alvaro tak bisa menahan tawa kecilnya. Jadi menurutmu aku bodoh? Yah, walau bayiku menganggapku bodoh, aku cuma merasa bayiku menggemaskan. Menurutku, sikapmu yang seperti itu justru lucu, dan caramu melindungiku pun manis. Itulah kenapa aku makin menyukaimu waktu itu. Makin menyukaiku. Alara menatapnya kaget. Apa kamu bilang kamu sudah menyukaiku sebelumnya? Matanya membelalak penuh rasa ingin tahu. Ia menggaruk kepalanya bingung, mencoba mengingat kembali. Apa mungkin, karena kejadian itu? Ahcu. Alara bersin lagi, hidungnya mulai terasa geli. Alvaro mengerutkan kening dan mengangkat tangannya, menyentuh dahinya dengan serius. Kamu cukup panas. Apa ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? Tidak, Alara menyentuh dahinya sendiri, suaranya terdengar agak sengau. Apa aku demam? Jangan-jangan tanganmu terlalu dingin. Ahcu. Ngomong-ngomong, siapa tadi yang ketuk pintu? Orang yang tersesat. Alvaro menjawab santai, lalu kembali meraba dahinya, ekspresinya makin serius. Kamu benar-benar demam. Di sini tidak ada dokter, jadi kita harus segera turun gunung. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil pakaian Alara dan membantunya memakainya. Alara menurut, membuka kedua lengannya seperti anak kecil, membiarkan Alvaro memakaikannya pakaian. Tapi melihat ekspresi cemas lelaki itu, ia bergumam pelan. Meskipun aku demam, kamu nggak perlu secemas itu kan? Orang bisa saja mengira aku kena penyakit berat. Padahal cuma demam sayang. Saat Alvaro membungkuk mengenakan sepatunya, ekspresinya langsung berubah gelap. Matanya menyipit, menatapnya tajam. Berhenti bicara omong kosong. Alara merengut. Omong kosong di mana? Lihat ekspresimu. Kalau orang nggak tahu, bisa-bisa mereka pikir istrimu kabur sama orang lain. Wajah Alvaro mengeras, sorot matanya menjadi gelap. Dengan siapa kamu mau kabur? Alara merasa tak adil. Siapa bilang aku mau kabur? Aku cuma bilang ekspresimu terlalu dramatis. Kalau orang nggak tahu, mereka akan pikir istrimu sudah pergi. Alvaro mendesah, menyerah. Mulai sekarang diam. Alara cemberut, menahan komentar. Setelah selesai memakai sepatu, ia bangkit lalu meraih kera Alvaro dan mengecup pipinya. Alvaro menatapnya datar, tak berekspresi. Alara menutup rapat bibir merahnya, pipinya mengembung seperti anak kecil, mengeluarkan suara pelan, seolah memberi isyarat, aku diam, tapi tetap bisa manja. Alvaro tak kuasa menahan senyum. Ia menggelengkan kepala pelan. Aku benar-benar kalah sama kamu ya. Susahnya menyuruhmu diam. Hehe. Alara tersenyum manis, lalu melompat ke pelukannya, melingkarkan kakinya di pinggang pria itu dan memeluk lehernya sambil mengecup pipinya. Senyum lembut muncul di sudut mata Alvaro. Ia memeluk Alara erat, mengambil barang-barang penting, lalu menggendongnya keluar. Saat itu baru lewat pukul 5 pagi. Salju mulai mereda, hanya menyisakan serpihan kecil yang beterbangan.
Alara melirik ke arah pohon harapan di kejauhan, mengingat plakat harapan miliknya bersama Alvaro. Ada perasaan enggan yang menyesak. Kepingan salju mendarat di bulu matanya. Alvaro menyandarkan pipinya ke pipi Alara, tatapannya hangat dan penuh kasih. Sayang, kapanpun kamu ingin datang ke sini lagi, aku akan menemanimu. Oke. Rasa enggan di hati Alara berubah menjadi kelembutan. Wah, suamiku baik sekali. Alvaro terkekeh pelan. Coba bilang lagi. Alara cemberut genit. Aku capek, nggak mau ngomong lagi. Mereka menuruni gunung dengan kereta gantung. Begitu sampai, Alvaro langsung menggendong Alara ke mobilnya sendiri, meninggalkan mobil Alara untuk diambil nanti. Ia memasangkan sabuk pengaman untuk Alara dan sudah menelepon dokter keluarga sebelumnya. Sesampainya di Skyview Mansion, seluruh rumah sudah terang benderang. Mendengar nada suara Alvaro yang panik di telepon, sang dokter mengira kondisinya gawat. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya flu ringan dan sedikit demam. Benarkah ini layak membuat Presiden Dirgantara panik seperti itu? Segera periksa dia, kata Alvaro tegas, wajahnya tampak muram. Dalam perjalanan, pipi Alara semakin memerah, suhu tubuhnya meningkat, dan demam pun makin jelas terasa. Dokter bisa melihat betapa besar kasih sayang Alvaro terhadap istrinya. Ternyata rumor di internet benar adanya, Presiden Dirgantara benar-benar mencintai istrinya. Sang dokter pun segera mengukur suhu tubuh Alara. Saya akan beri obat penurun panas dulu. Anda bisa bantu dengan metode kompres. Tapi jika demamnya belum turun malam ini, maka perlu infus. Baik, jawab Alvaro singkat. Setelah obat diberikan, Alara segera meminumnya. Karena kelelahan semalaman, ia pun mulai mengantuk. Alvaro menggendongnya kembali ke tempat tidur, menyelimutinya, dan mulai mengompres tubuhnya dengan air hangat. Alara terbangun setelah tidur panjang. Matahari senja menyusup masuk lewat jendela. Ia terbaring di atas bantal bersih, rambut hitamnya tergerai, dan matanya bergerak gelisah sebelum akhirnya perlahan terbuka. Ia merasakan kehangatan telapak tangan di pipinya. Pandangan Alara mulai jelas. Di sampingnya, Alvaro duduk dengan mata sembab, tampak kelelahan. Di sebelahnya ada laptop dan termometer. Ia pasti menjaganya semalaman. Alara mencoba duduk. Kamu nunggu di sini sepanjang malam. Kamu juga nggak tidur. Alvaro segera membantunya. Bagaimana rasanya sekarang? Aku baru ukur suhu tubuhmu, sudah mulai turun perlahan. Alara mengangguk. Aku nggak pusing lagi, dan badan juga nggak panas seperti tadi. Kamu jangan khawatir. Aku sudah jauh lebih baik. Sekarang giliran kamu istirahat. Aku nggak apa-apa sayang. Tadi aku sempat tidur sebentar. Sebenarnya Alvaro sama sekali tidak berani tertidur. Baru setelah suhu tubuh Alara menurun, ia merasa sedikit lega. Kamu sudah tidur seharian. Lapar nggak? Mau aku bawakan makanan? Mendengar suara lembut dan hangat itu, mata Alara mulai berkaca-kaca. Ia memeluk Alvaro erat. Kenapa kamu sebaik ini padaku? Belum pernah ada yang memperlakukannya seperti ini. Tidak pernah. Alvaro tersenyum, menepuk punggungnya lembut. Dasar gadis bodoh, kamu istriku. Kepada siapa lagi aku harus bersikap baik? Alara bersandar di bahunya, lalu berbisik dengan suara pelan, kalau aku bukan istrimu, kalau aku istri orang lain, kamu akan tetap bersikap baik padaku. Kamu pernah bilang, meskipun aku bersama orang lain, kamu tetap akan mencintaiku. Alvaro terdiam. Kalau begitu, mungkin aku nggak tahan dan malah selingkuh sama kamu. Alvaro tertawa, lalu dengan cepat menangkap leher mungil Alara, membuatnya mendongak, lalu, karena tak tahan lagi, ia menutup mulutnya dengan ciuman hangat. Akhirnya Alara menolak makan di atas tempat tidur. Ia hanya mandi air hangat, lalu digendong Alvaro menuju ruang makan. Aku tidak merasa panas lagi, aku bisa jalan sendiri, gumam Alara sambil menendang-nendangkan kakinya pelan. Alvaro hanya meliriknya dengan santai. Kalau aku tidak memperlakukanmu dengan baik, bagaimana mungkin aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku? Alara tidak menjawab. Mereka duduk di restoran dan mulai makan. Tak lama, Benjamin dan Olivia bergegas menghampiri. Ah, Alara, akhirnya kamu bangun juga, seru Benjamin sambil menangis haru. Kami dengar kamu demam,
dan aku serta Olivia sudah datang beberapa kali hari ini. Alara, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah demamnya sudah turun? Tanya Olivia cemas. Merasa tersentuh oleh perhatian mereka, Alara menjawab pelan, demamnya sudah turun. Aku jauh lebih baik sekarang. Kalian sudah makan malam, duduklah dan makan bersama. Kami sudah makan, sungguh. Benyamin terbatuk pelan, lalu melirik kakaknya dengan gugup. Kak, sekarang Alara sudah sembuh, kamu harus menyelesaikan urusan denganku. Aku tidak bermaksud menyembunyikan, tapi kami ketahuan, bahwa kamu menyukai Alara. Olivia mengangguk cepat, iya kak. Itu sungguh tidak sengaja. Alara tampak bingung dan berkedip pelan. Apa yang harus diselesaikan? Itu memang rencanaku sejak awal. Tidak apa-apa, saudaramu tidak akan marah. Dia menatap Alvaro di sampingnya. Kamu marah. Pria yang selalu dikalahkan oleh istrinya itu menjawab singkat, tidak. Aku tidak marah. Olivia akhirnya menyadari satu hal besar. Di rumah ini, Alara adalah pemegang kendali. Di masa depan, dia harus berpegangan erat pada pahanya. Benyamin berseru gembira, "Woho! Alara memang bijak. Hidup Alara. Kamu bahkan lebih hebat daripada kakakku sendiri." Alara buru-buru memprotes, "Omong kosong. Kakakmu tetap yang terbaik." Olivia terdiam. Benyamin juga diam. Baiklah, cukup sudah adegan romantis dan konyol ini. Setelah makan malam, Alvaro memeriksa suhu tubuh Alara sekali lagi. Ketika melihat bahwa suhunya tetap normal, dia baru bisa bernapas lega. Alara merasa Alvaro terlalu khawatir. Lagi pula, Skyview Mansion menggunakan pemanas sentral, jadi tidak mungkin dia kedinginan lagi. Tapi karena perhatian itu tulus, Alara membalas dengan memeluknya erat dan memberikan ciuman hangat sebelum melepaskan pelukannya. Waktu mendekati tengah malam, menandai hari ulang tahunnya. Alara tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia menantikan pertunjukan kembang api dengan penuh harap. Olivia dan Benyamin ikut bersukacita. Seperti tradisi tahunan, Alvaro sudah mengatur agar kembang api dinyalakan di 8 titik utama di seluruh kota. Apapun yang terjadi, Alara akan bisa melihatnya dari mana saja. Namun tahun ini berbeda. Tahun ini Alvaro akan berada di sisinya. Mereka berempat berjalan ke tempat terbaik untuk menonton kembang api. Di sepanjang jalan, banyak orang berjalan kaki, menantikan pertunjukan malam itu. Pedagang kecil menjajakan apel karamel dan kastanya panggang. Seorang anak kecil yang digendong ibunya memegang apel karamel besar dan berkata dengan polos, "Ibu, hari keberuntungan akan datang." Anak itu belum tahu mengapa hari itu disebut begitu, tapi tahu bahwa setiap tahun di hari itu, akan ada kembang api indah, suasana meriah yang selalu ditunggu-tunggu. Orang dewasa pun ikut bahagia, apalagi para karyawan Dirgantara Corporation. Mereka bukan hanya menonton kembang api, tapi juga mendapat hari libur khusus pada tanggal 15 Desember. Hari itu biasa saja, tapi Alvaro mengubahnya menjadi hari penuh keberuntungan. Mereka tiba di restoran atap. Dari sana, mereka bisa melihat langit luas melalui dinding kaca, bahkan tersedia balkon untuk melihat langsung pertunjukan. Alara melihat kakek neneknya sudah hadir dan sedikit merasa bersalah. Ia masih anggota keluarga yang lebih muda, apakah pantas mereka begadang hanya demi ulang tahunnya? Namun Nyonya Dirgantara senior meraih tangannya dengan penuh kasih. Alara, ini ulang tahun pertamamu bersama keluarga Dirgantara. Dan ini juga pertama kalinya kami, kakek nenekmu, ikut merayakan. Tentu saja kami harus jadi yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Tuan Dirgantara senior tersenyum hangat. Betul sekali. Alara melirik Alvaro yang langsung memeluk bahunya. Tak apa, bahkan kalaupun kakek nenekmu kembali ke kamar, mereka tidak akan bisa tidur, ujarnya lembut. Iya Alara, Olivia berseri-seri. Ini ulang tahun pertamamu bersama keluarga kami. Benyamin sudah melompat-lompat di dekat Tuan Dirgantara senior. Kakek, sebentar lagi ulang tahun Alara. Kau punya hadiah buatku kan? Tuan Dirgantara mengetuk tongkatnya. Hari ini ulang tahun Alara. Apa hubungannya denganmu anak muda? Benyamin bersungut-sungut, bagaimana bisa aku tak peduli? Aku juga generasi muda. Aku tidak peduli, aku tetap mau hadiah. Dengan Benyamin si tukang cerewet, suasana tak akan pernah kaku.
Tepat tengah malam, cahaya terang meluncur ke langit dan meledak menjadi kembang api megah. Lalu disusul oleh ribuan cahaya lain, meledak dalam berbagai warna, menghiasi seluruh langit malam. Sayang, selamat ulang tahun, bisik Alvaro dengan suara dalam dan lembut, menggenggam tangannya dengan penuh kelembutan. Jantung Alara berdebar, matanya bertemu dengan mata pria itu, hitam pekat, dalam, dan hanya memantulkan sosok dirinya. Seolah Alara adalah satu-satunya yang ada dalam dunia pria itu. Tuan Dirgantara Senior dan Nyonya Dirgantara mendekat. Selamat ulang tahun Alara. Nenek mendoakanmu selalu dalam kedamaian dan keberuntungan, sayang. Semoga segala hal baik menyertaimu. Benjamin dan Olivia pun berseru bersama. Selamat ulang tahun Alara. Semoga ulang tahunmu menyenangkan gelombang. Semoga ulang tahunmu menyenangkan gelombang. Untuk pertama kalinya, Alara menerima begitu banyak ucapan hangat dari orang-orang yang mencintainya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih kakek, nenek. Terima kasih Olivia, Benjamin. Matanya bersinar cerah. Kembang api di langit seolah kalah bersinar dibanding kilauan di matanya. Di 8 titik di seluruh kota, kembang api dinyalakan serentak, memenuhi langit malam. Ini adalah puncak dari romansa. Olivia berseru senang, cantik sekali. Alara, lihat, di sana ada tulisan, selamat ulang tahun. Oh, Alara, beberapa hari lalu aku membaca sebuah kalimat dalam buku, sepasang kekasih pada akhirnya akan bersama, dan di paruh kedua hidup mereka, akan ada kembang api dan romansa tak berkesudahan. Kalimat itu, rasanya sangat cocok untukmu dan kakakku. Alara tersenyum, lalu menatap Alvaro di sampingnya. Pria itu sedari tadi tidak pernah melepaskan pandangannya dari wajahnya, seolah kembang api di langit tak ada artinya dibandingkan dengan dirinya. Wajah Alvaro dalam cahaya kembang api tampak begitu tampan dan memukau, matanya tajam dan memikat, seakan bisa menjerat jiwanya. Alara menatap balik, tersenyum hangat dan lembut. Di paruh kedua hidupku bersamamu, akan ada kembang api dan romansa yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Alvaro menghangat. Ia membungkuk, lalu mengecup bibir Alara dengan lembut. Ketika Olivia dan Benjamin mendorong kue ulang tahun ke dalam ruangan, Alara tertegun. Di atas kue itu, berdiri 2 patung kecil yang menyerupai dirinya dan Alvaro. Benjamin menyeringai. Alara, kue ini dibuat oleh saudaraku sendiri, lengkap dengan rasa anggur hijau favoritmu. Alara menatap Alvaro tak percaya. Kau tidak tidur semalaman, dan hari ini kau terus berada di sisiku. Bagaimana mungkin kau masih sempat membuat kue, itu terlalu merepotkan, kau tak perlu. Alvaro memotongnya, suaranya tenang seolah hal itu adalah sesuatu yang biasa. Membuat kue ulang tahun untuk istriku, bagaimana mungkin itu merepotkan? Alara terdiam, hatinya terenyuh. Di dekat mereka, wanita tua itu menatap patung kecil di atas kue dan tak bisa menahan komentar, menurutku Alvaro dan Alara seharusnya segera menikah. Sudah waktunya menentukan tanggal. Orang tua lainnya mengangguk berkali-kali. Benar, pernikahan itu sudah seharusnya terjadi sejak lama. Alara terkejut, mengapa mereka tiba-tiba membicarakan pernikahan? Alvaro tersenyum samar dan menatapnya lembut. Bagaimana menurutmu sayang? Kapan kita akan membuat pesta pernikahan? Alara mengedip, lalu menjawab pelan, kapanpun kau putuskan, aku tidak keberatan. Olivia yang berdiri di sebelah mereka langsung memeluk lengan Alara, tertawa geli, kakakku tidak sabar untuk menikahimu. Alara memerah, tapi tidak berkata apa-apa. Setelah semua ucapan selamat dan lilin ditiup, satu persatu anggota keluarga Dirgantara menyerahkan hadiah ulang tahun mereka, kunci villa, mobil mewah, perhiasan berkilau, dan banyak lagi. Alara mengangkat wajahnya dan melihat lebih dari 20 kotak hadiah dari Alvaro, semuanya bernomor, masing-masing mewakili 1 tahun usianya. Kotak-kotak itu berukuran beragam. Alara tak tahu isi di dalamnya, tapi yang pasti, jumlahnya luar biasa. Bakatmu terlalu banyak, kata Alara sambil menarik ujung lengan Alvaro, seolah merajuk. Alvaro menunduk menatapnya, mata dan alisnya memancarkan senyum lembut. Terlalu banyak. Ia mencondongkan tubuh ke telinganya, membisik penuh perhatian, aku melewatkan banyak ulang tahunmu.
Jadi aku ingin menebus semuanya, satu hadiah untuk setiap tahun yang terlewat. Bulu mata Alara bergetar, jantungnya berdetak tak karuan. Tak heran hadiahnya begitu banyak. Dia ingin menebus semua tahun yang terlewat. Alara tersenyum, mata dan wajahnya bersinar. Kalau begitu, aku akan membawanya pulang dan membuka semuanya satu persatu. Senyumnya saat itu, lembut, ceria, sedikit genit, penuh dengan kehangatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Senyum yang hanya mungkin tumbuh dari cinta dan perhatian. Pesta ulang tahun Alara diadakan di siang hari, bertempat di Hot Springs Manor milik pribadi Alvaro di pinggiran kota. Para tamu yang datang adalah para bangsawan dan tokoh terpandang. Sejak hari-hari persiapan, seluruh rumah ditutup dan difokuskan sepenuhnya untuk merayakan ulang tahun nyonya muda itu. Dekorasinya mewah, megah, dan dipenuhi keanggunan. Tamu-tamu yang hadir sebagian besar berasal dari keluarga besar Dirgantara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semuanya tampak antusias dan penuh hormat. Alara awalnya merasa gugup, wajah-wajah itu asing, tapi Alvaro tak pernah meninggalkannya sendirian. Lambat laun, Alara mulai merasa nyaman. Para kerabat yang lebih tua bersikap hangat, anak-anak kecil menyapanya dengan panggilan manis, dan yang seusia dengan mudah mengajaknya mengobrol. Dia mulai merasa diterima. Bibi Lydia dan Paman Thomas juga datang, diundang langsung oleh kakek nenek Alara untuk membicarakan rencana pernikahan. Mereka memutuskan agar pernikahan dilangsungkan pada musim semi tahun depan. Alara terperanjat, tapi itu hanya beberapa bulan lagi. Dia mendekat dan mulai mengobrol dengan bibi dan pamannya. Lydia menatap gadis yang dahulu begitu menderita itu, kini dikelilingi kasih sayang. Dia tersenyum lega. Alara, bibi tahu Alvaro benar-benar mencintaimu. Dia sudah memendam rasa itu sejak lama, ujar Lydia pelan. Aku yakin dia akan menjagamu dengan baik. Alara melirik Alvaro yang sedang berbicara di seberang ruangan, lalu tersipu. Bibi Lydia juga tahu. Lydia meraih tangan Alara. Anak bodoh, waktu kau membawa Alvaro menjenguk kami di rumah sakit dulu, aku langsung mengenalinya. Alara menatapnya dengan bingung. Mengenalinya. Lydia mengangguk. Dulu saat kau SMA, ayah angkatmu kalah judi dan melampiaskannya padamu. Kau belajar desain secara otodidak, dan dia jadi kalap, ingin mematahkan tanganmu. Hari itu, aku lihat Alvaro di gang kecil. Dia memukuli pria itu habis-habisan. Ayah angkatmu masuk rumah sakit dan sejak saat itu tak berani menyentuhmu lagi. Anak bajingan seperti itu memang pantas mendapat pelajaran. Alara terdiam, jantungnya berdebar keras. Lydia melanjutkan, setelah itu, Alvaro menyumbang dana ke sekolahmu atas nama sponsor anonim. Dia tahu orang tuamu tak bisa diandalkan, jadi dia menitipkan uang itu padaku, agar aku bisa menjaga dan membimbingmu. Air mata menggenang di mata Alara. Lydia tersenyum haru. Bibi yakin dia juga yang menyebabkan ayah angkatmu akhirnya masuk penjara. Sejak dulu dia mencintaimu dalam diam Alara. Maka Bibi yakin, kau akan sangat bahagia bersamanya. Alara tak bisa lagi mendengar sisa perkataan Bibi Lydia. Dadanya bergemuruh. Hatinya seperti dihantam badai emosi. Alvaro, ternyata dia. Alara, kenapa? Tanya Lydia khawatir. Alara menggeleng pelan. Aku tak apa-apa Bibi. Aku hanya ingin menemuinya sebentar. Alvaro sedang mengobrol dengan Benyamin ketika tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Aroma tubuh yang sangat dikenalnya menyelimuti dirinya. Dia menoleh, dan mendapati Alara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wajah Alvaro langsung tegang. Ada apa sayang? Siapa yang menyakitimu? Tatapannya berubah dingin dan tajam. Alara menggeleng. Matanya memerah seperti kelinci kecil. Kamu. Alvaro bingung. Benyamin, hah? Alara menarik tangan Alvaro dan membawanya ke ruang tamu terdekat, menutup pintu di belakang mereka. Benyamin hanya bisa melongo. Aku bahkan gak sempat dengar gosipnya. Di dalam ruangan, begitu pintu tertutup, Alara mencium Alvaro dengan paksa. Alvaro terkejut, tapi segera memeluknya dan memperdalam ciuman itu. Waktu seolah berhenti. Setelah beberapa saat, Alvaro melepaskan pelukannya sedikit. Ia mengusap bibir Alara yang memerah dan berkata lembut, ada apa tiba-tiba seperti ini? Cerita,
Alara menatapnya, air mata masih membasahi bulu matanya. Bibi Lydia bilang, sejak SMA, kamu menyokongku diam-diam, menitipkan uang pada Bibi agar aku bisa hidup lebih baik. Alvaro terdiam sejenak, lalu tersenyum lega. Jadi itu yang membuatmu seperti ini, kupikir kau diganggu seseorang. Alara menatapnya dengan serius, suaranya pelan tapi penuh emosi. Katakan padaku, sejak kapan kamu mulai mencintaiku? Dan kenapa, kamu begitu mencintaiku? Alvaro mengelus rambutnya dengan lembut. Sayang, jangan menangis lagi ya. Aku bisa sakit hati kalau melihat mutiara kecil jatuh dari matamu. Dia mengangkat Alara dan mendudukannya di pangkuannya di sofa. Dengan lembut, dia mencium sisa air mata di pipinya. Aku memang berniat menceritakan semuanya hari ini. Alara mengangguk pelan. Kalau begitu, ceritakan. Alvaro tersenyum kecil. Kau masih ingat kata sandi kunci ponselku? Alara berpikir sejenak. 161.027. Alvaro tertawa pelan, suaranya rendah dan menggoda. Tanggal 27 Oktober 8 tahun lalu, hari itulah aku jatuh cinta padamu Alara. Bersambung.